Lagi ya kalau misalkan secara organik gitu loh, misalkan Champion Block dilawan sama champion-champion All Out, kayak misalkan di sini ada Lee Sin dan juga seorang Galio. Tapi dengan adanya Gragas, harusnya ini bisa jadi benteng kedua juga buat MBR, dan pick terakhir daripada Persis ini Jace. Ini kuat banget sih. Dan Nami dari Tobu. Kita bakal lihat Tobunya, Naminya Tobu lagi kali ini. Menurut gue cerdas banget last pick Naminya, karena ini disengage-nya bakal sangat kuat dari arah MBR untuk menjawab tantangan dari si Persis Esports B. Ya, Nami bisa jadi disengage yang baik, terutama untuk champion-champion melee ya. Dia tapi selain disengage, gue demen banget karena ultimate dari Nami itu juga bisa jadi engage yang bagus, apalagi kalau bisa disinergikan dengan bagus juga sama Diana nanti ketika Diana masuk. Tapi kalau kita lihat sekarang Jace sendiri udah diambil. Menurut gua ini bakal jadi Jace mid, Riven bakalan main di arah Baron lane, dan Henry seharusnya yang bakal pakai Galio, dan kita bakal lihat Dewa dengan champion marksman yaitu Senna, sekalipun ini bakal cenderung ke fasting Senna, tapi proefisiensi Dewa menggunakan champion marksman itu sangat luar biasa menurut gua, dan gak sabar banget untuk ngelihat dia bareng dengan Henry yang udah dapetin Galionya sebagai signature champ, untuk punya sinergi yang baik dengan Jace dari Harry dan juga Lee Sin dari Solet. Tapi gue melihat setup draft yang cukup menarik juga dari dari 3 pick pertamanya mereka soalnya membuat ya memang kita udah bisa menebak-nebak 3 champion awal dari si Persis Esports itu akan jatuh ke siapa aja. Tapi pada akhirnya adalah itu hanya asumsi, sampai ke pick kelima baru kelihatan siapa pegang siapa. Dan menurut gue itu adalah satu strategi mind blowing yang sangat bagus dilakukan oleh Persis Esports menuju MBR, soalnya memaksa MBR harus keluarin dulu strategi mereka, baru si Persisnya ngasih jawaban, Cesar. Iya, karena kalau misalkan kita bandingkan antara MBR dan juga Prestige ya, Prestige punya pemain-pemain roster-roster yang bisa gue katakan lebih fleksibel, Pak, buat ditaruh di role mana, buat di posisi mana, dan ini bakal menarik juga tampaknya kita lihat di game yang kedua kali ini. Betul, so thank you Habibie atas waktu. Jadi kita akan masuk ke game yang kedua dari Persis Esports versus MBR Gamma. Apakah Persis Esports akan menutup game ini menjadi 2-0 atau sebaliknya kedudukan akan seimbang karena MBR menyamakan hal tersebut? Cesar. Yes, tapi tentu aja buat Persis bisa dapetin 2-0 ke MBR ini bakal jadi berita besar banget sih buat komunitas Wild Rift Indonesia ya, karena kita tahu MBR sekali lagi tak pernah terkalahkan dari season lalu, dan kali ini udah berada di ujung tanduk istilahnya. MBR harus bisa memperbaiki semua kesalahan mereka, kekurangan mereka di game yang pertama, dan Tobu udah mulai 50% HP, kena poke yang cukup besar juga oleh Senna dan juga Galio tentunya. Betul, dan yang lebih merepotkan lagi adalah lo lihat bagian mid lane-nya. Itu tembakan Mercury Cannon dari si Jace-nya lumayan bikin si Diananya, aduh, suwe, aku harus pulang lagi nih. Iya, karena Diana ini satu champion yang kalau farming harus dekat gitu kan. Dia pakai Lunar Rush, dia pakai Crescent Strike, dan Harry di sini menggunakan Jace. Jace itu satu champion juga yang buat di early-nya sangat kuat. Dia punya 4 kit, dan bahkan buat ngehajar trading hit di bagian level 1, level 2, sampai level 3 itu di level 4 ini masih sangat kuat banget. Kalian sekarang Alves mencoba untuk cucuk-cucuk tampaknya dari arah seorang Harry, tapi cuma memberikan presence tambahan sepertinya, Mak. Iya, tapi presence tambahannya itu juga udah lumayan bikin si Persis Esports juga agak-agak mundur. Tapi yang paling penting adalah lihat untuk Scuttler awal ini tidak seperti game yang pertama. Iya. Untuk Scuttler sendiri sudah di cover bagian Baron milik MBR, sedangkan yang di bawahnya itu sudah diambil sama Persis Esports. Tapi kalau misalkan kita lihat sendiri dari Arves sebenarnya mau coba mencuri buff, tapi dia sadar ternyata ada kedatangan yang tidak diinginkan oleh seorang Alves. Diana pun masuk memberikan bantuan karena Alves juga sudah kehilangan setengah HP-nya. Presence dari Diana cukup untuk memukul mundur seorang Soleh aja. Waduh, gede juga tadi itu damage-nya ya di level 4 daripada Shock Blast-nya. Tapi ya satu kepekaan yang sangat baik juga dari Persis. Tahu ketika MBR dari situ Alves coba dapetin Scuttler di bagian atas dan bakal impact masuk ke area blue. Ketika di bagian atas lihat Haze 1 lawan 1 dengan Hyde. Hampir saja satu flash yang cukup baik. Punten. Terlalu cepat. Win slash yang dikeluarkan oleh Hyde tadi, kalau misalkan dikeluarin juga menurut gua nggak cukup damage sih buat ngehabisin seorang Haze tadi. Nggak, tapi cukup untuk bikin Haze-nya pulang.
Ya, Iya kan? tapi Nah, cuman ini yang paling gue demen nih dari si ini. Yang paling gue demen Soleh aja tiba-tiba masuk pakai Dragon's Rage. Dan akhirnya itu malah menjadi malapetaka karena Hayes sendiri masih menyimpan explosive cast dan itu akan menjadi satu momen kejutan bagi Virtus Esports. wow, itu mekanikal tingkat tinggi loh tadi Soleh. Bisa Bener. flash dan juga Dragon Rage dan arahnya tepat gitu loh. Tapi memang body slam dan juga explosive cast dikeluarkan yang di saat yang tepat sehingga pergerakan daripada Persis Esports pun langsung tertahan di bagian tadi. Dan ini satu poin kill yang menurut gue sangat berharga juga buat Hayes melihat memang untuk match up 1 lawan 1 melawan Hide cukup ini ya, cukup ngos-ngosan tampaknya Gragas kita kali ini. Iya, gue setuju kalau misalkan lo bilang ngos-ngosan karena beberapa kali kita udah ngelihat momentum si Hide melakukan apa ya pressure ke arah si Hayes-nya, sedangkan si Hayes juga jadi cukup kesulitan. Cuman untuk di mid lane ternyata juga terjadi pressure yang cukup kuat karena dari Henry sama Dewa sendiri juga sudah rotate ke mid. Sebentar lagi akan up objektif pertama, makanya mereka ngambil side tengah terlebih dahulu untuk memastikan bagian mana yang sebenarnya lebih potensial untuk diambil. Meskipun kita tahu Persis Esports pastinya kemungkinan besar bakal berfokus ke arah referral. Iya, patternnya cukup mirip dengan yang game pertama tadi ya. Harry ketika udah mulai mau masuk ke objektif pertama bakalan geser ke area Dragon, bakalan coba buat split push juga. Memang supaya Dewa dan juga Henry bisa dapetin posisi yang gampang dan juga cepat buat follow up. Apalagi kita punya satu global presence yang cukup besar juga dengan hero entrance-nya Dewa. Di sini bakalan jadi kunci sih. Jadi bakalan jadi pemain kunci, kit kunci hero entrance itu buat bisa memporak-porandakan pertahanan daripada MBR, Pak. Betul, dan tapi gue suka juga sama jawabannya dari Persis Esports ya untuk objektif pertama ini. Mereka langsung ngambil scuttler bagian bawahnya dulu supaya mereka tahu Diananya kemana nih. Dan memungkinkan nggak kita ngambil referral, sedangkan dari PT sendiri udah ketahuan jelas siapapun yang mencoba masuk ke kitnya itu udah pasti kelihatan sama si Persis. Jadi ketika mereka udah sadar, oh Diananya di bawah nggak ada di referral, ya udahlah kita ambil aja Dragon pertamanya. Dan itu jadi salah satu apa ya less effort dari si Persis Esports. Mereka nggak apa-apa lepasin heraldnya, tapi yang paling penting adalah trading objektifnya dulu. Iya ya, trading objektif dan bisa gue lihat juga MBR kali ini mereka lebih percaya diri buat masang ini ya agresif ward ya, karena di bagian atas sudah banyak ward juga. Satu hero entrance bakal muncul menahan pergerakan daripada satu buah scatter dan juga itu dia satu eksplosif sangat baik. Oh my god, damage besar diberikan tapi masih bisa pop up grand challenge-nya. Alves masih bisa selamat dan 3 orang udah sangat low di bagian atas, di bagian Baron Lane dan MBR. Dewa hampir saja Shield of Duran yang gak kena tadi. Oh my god, Hayes selamat dari 2 engage yang cukup besar dari bagian bawah. Lobu bakal dihajar, bahkan Radiance juga. Harry mendapatkan 1 point kill di bagian Dragon Lane kali ini. Coba untuk lebih tampaknya dari arah Harry, cukup resiko dan itu dia satu stupid sekali lagi dan bakalan balik karena melihat Alves di bagian bawah tadi. Itu kalau ada acceleration gate, ancam sih Lobunya. Nggak kekejar ya, nggak ketahan ternyata ya. Alves cepet banget sih emang ini. Fiora kalau pakai nge-launch terus itu mau lari segimanapun pasti kekejar sama Fiora. Sulit, tapi dari MBR sendiri juga secara masa depan cenderung lebih cerah untuk game yang sekarang ini. Game 2000 sudah berhasil mereka dapatkan dan sekarang menuju mendapatkan turret yang kedua, MBR udah mulai lebih agresif. Meskipun tadi di bagian mid sama Baron-nya itu juga udah kena pressure yang cukup kuat dari Hide, tapi ternyata dari MBR sendiri setelah mereka mendapatkan Herald, mereka udah tahu mereka harus ngapain. Jangan biarkan si Hayes-nya kalah. Jadi mereka langsung bantu supaya si Hide-nya itu cenderung tertahan di lane-nya sendiri. Iya, ini bisa gue katakan Hide benar-benar ke shutdown banget di game kedua kali ini ya. Tapi Radiance bakalan mencoba untuk dihajar tampaknya Tiber. Waduh. Blade of the Exile udah mulai connect tapi Moonfall ada 3 orang dan tidak bisa berbuat apa-apa karena 1 melawan 3. Persis Esports sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalannya untuk point kill kali ini. Tapi explosive cast-nya, oh my god, satu buah ledakan yang sangat baik dari seorang Hayes dan bisa men-shutdown seorang Harry di bagian bawah. Hanya bisa melihat Persis Esports mulai kesulitan untuk bisa majuin wave manajemennya, Mak. Ya, tapi gue pengen bahas mengenai ganking yang dilakukan Hide bersama dengan ini ya, 2 ADC lane milik Persis Esports tadi bagus banget. Ini sebenarnya nggak terlalu terburu-buru untuk langsung nge-lock si Radiance-nya. Mereka nunggu supaya si Senanya datang untuk mastiin saat Diananya gerak itu udah ketutup sama Last Embrace-nya. Itu perhitungan yang menurut gue bagus banget dan trigger disiplin yang sangat baik dari seorang Hide, membuktikan bahwa kualitas Hide itu sangat-sangat bagus untuk season kali ini.
Yes, sangat bagus tapi satu tidal wave cukup baik dan juga Aqua Prison karena satu orang Henry coba diselamatkan oleh satu hero in trance tapi cukup baik. Satu ini dia fight-nya di bagian choke point yang tidak menguntungkan Persis Esports. Dewa hanya bisa melarikan diri. Ayo lo dikejar. Satu show of Duran digepuk dikit tapi double kill untuk seorang Alves dan Harry seperti biasa coba untuk push turret di bagian bawah untuk ya inilah ya mengimbangi daripada keunggulan yang setelah dimiliki sama MBR kali ini. Wajib, karena mereka udah kehilangan Herald, rotasi dari Hide sendiri juga ketarik. Lihat, Hide nggak bisa bebas pergi kemana-mana kan, dia harus fokus untuk ngamanin lane-nya terlebih dahulu, clear wave sana sini, baru dia bisa join fight-nya. Sedangkan dari MBR udah bisa melakukan hal sebaliknya, karena si Haze-nya udah nggak perlu terlalu pusingin lane-nya dia bisa pindah ke bawah. Dia bisa pindah ke mid, tinggal nanti ngeliatin rotasi dari si Alves sendiri atau mungkin ADC-nya atau nggak mid-nya. Tinggal ngeliat siapa yang kira-kira punya potensi gank atau nggak potensi fight yang cukup menguntungkan bagi mereka. Ya, karena sinkronisasi skill terutama ultimate daripada Persis Esports bisa gua katakan sampai ke menit 8 ini masih belum nemu yang momen banget gitu loh, kayak satu persatu doang keluarnya hero in trance keluar dan juga yang lain Soleh aja pun nggak bisa backup dengan secara cepat ke area depannya. Dan ini menurut gue perlu satu momen juga karena melihat ketertinggalan ketika tertinggalan daripada Persis Esports ini nggak terlalu jauh ya. Di menit ke-8 hanya tertinggal 3.000-an gold. Ini harusnya masih bisa dikejar, apalagi kalau misalkan dari Persis Esports bisa engage duluan dapetin di bagian backline terutama Earlier dan juga Tobu. Betul, masih bisa. Apalagi kalau semisal dengan catatan Persis Esports berhasil mendapatkan referrals-nya, ini akan menjadi lain ceritanya. Mereka bisa mengimbangi kedudukan dengan mengontrol wave minion saat melepas referral di bagian Baron lane. Oh, tapi bakal ada fight tampaknya mah di bagian depan. Dewa langsung menghajar show of Duran sangat cantik, tapi tidal wave-nya berhasil mengisi-engage pergerakan dari Persis Esports. Satu chain of corruption sangat baik di bagian belakang sana. Harry terbondong-bondong melarikan diri tampaknya. Hide juga bisa mendapatkan 1 point kill. Oh my god. Kejar. Tapi bakal langsung dikejar. Air liur tak henti-hentinya mengejar dan juga di bagian tengah Alves menunjukkan tajinya kepada Persis Esports. Tidak boleh main-main dengan MBR kali ini, Pak. Nggak boleh. Dan lo lihat posisi Jesse rada-rada pusing. Mereka udah masuk ke bagian ini ya, ke bagian hutannya si MBR, dan itu lagi melakukan pengejaran dan penggerbekan, tapi executed. Itu bagus banget. Karena kenapa? Kalau misalkan udah lepas beberapa detik dari hit musuh, lu kena damage dari turret dan lu mata karena turret itu jatuhnya execute. Jadi si Henry gak mau ngasih killnya lagi ke si MBR. Itu tandanya dia gak mau memperbesar gap goldnya ke MBR. Nah itu dia, tapi memang udah bertambah ya gila di sisi gap goldnya. Dan yang menarik adalah di sini MBR dia nggak pakai helikopter sama sekali, Wak. Dia nggak pakai buat nyari ward daripada Persis Esports. 5-5-nya pakai ward kuning, taruh visionnya di mana-mana, bahkan di tengah lane. Ini terlihat dari Soleh ajanya dia nggak se-fleksibel di game yang pertama. Dia nggak bisa dapetin kill-kill yang mereka butuhkan. Dan tapi satu buah engage sangat baik juga 3 melawan 1. Bahkan dihajar Alves maju ke depan. Grand Challenge sudah mulai connect, tapi hero in range-nya berhasil menakut-nakuti dari MBR dan berhasil disengage dari arah MBR. Hanya kehilangan 1 orang. Bakal coba di fight kah? Karena 1 vision itu ward di tengah itu kunci banget loh buat MBR, Mak. Betul. Dan sebenarnya kalau misalkan lu bahas soal ini ya, ward dari Persis Esports yang dibawa oleh 4 champion itu adalah satu kewajiban. Karena kenapa? Kalau misalkan mereka nggak control vision di bagian hutan-hutan mereka, itu akan lebih merepotkan lagi. Lu lihat secara rotasi dari MBR sendiri udah lebih fleksibel. Mereka hanya kehilangan 1 turret, sedangkan dari Persis Esports udah kehilangan 2. Dan yang hilang itu adalah side to side lane-nya. Kita harus ingat juga bahwa Fiora adalah salah satu champion yang sangat cepat untuk mengatur side to side lane. Ditambah lagi Diana Radius juga membantu tugas seorang Alves untuk clear wave di bagian salah satu lane, tergantung lane mana yang membutuhkan. Kemudian itu menjadi membuat si Persis Esports agak sedikit kebingungan. Rotasi dari Hide udah ketarik, kemudian di sini juga masih butuh farm, ditambah lagi harus membantu clear sana sini juga, bantu gankingnya. Jadi rotasi dari Persis Esports harus ditahan dengan control vision yang baik juga. Yes, itu dia control vision yang sangat baik sebenarnya memang udah dilakukan sama MBR, karena di semua titik choke point daripada Persis Esports ini udah dikuasain sama MBR. Pasti ada ward di bagian sana dan last embrace-nya pun gak bakalan terlalu connect gitu loh buat bisa mendapatkan surprise moment atau surprise attack ke arah MBR. Kalian bagian bawah tampaknya Haze mencoba untuk men-shutdown seorang Hide. Akan coba untuk maju ke depan karena Blade of the Exile udah mulai di pop out. Broken Wings-nya ke arah belakang, tapi ternyata Alves mulai terlalu depan tampaknya. Shield of Duran masih belum dikeluarkan oleh seorang Dewa, dan itu dia satu explosive cast-nya berhasil menahan pergerakan dari Persis Esports. Tapi di bagian belakang Soleh aja masih ada 1 Dragon Rage, bakal kena berapa orang? Oh, nggak kena, melarikan diri.
Oh my god, what just happened? Apa yang kamu doing, Soleh? Nggak bisa. Flash masuk dan mundur lagi. Tapi ini MBR udah gimana ya? MBR udah bener-bener antisipasi banget sih, Mak. Dari pergerakan daripada Persis Esports sendiri. Dan kalau misalkan Soleh tadi maksa, itu akan membuat kerugian yang lebih besar lagi. Karena kenapa? Ini udah memasuk objektif berikutnya, dan kalau sampai Solehnya meninggoy di situ, ini akan merepotkan karena terpaksa Persis Esports harus melepaskan satu objektif lagi yang itu gimana tidak boleh dilakukan. Jadi keputusan Soleh untuk melakukan Flash Wonder itu adalah salah satu pilihan terbaik yang dia punya. Tapi informasi juga udah masuk di MBR. Saat ini Soleh udah nggak punya Flash, dia juga udah nggak punya Dragon Flash. Jadi Soleh butuh momentum yang lebih effort banyak lagi untuk stall break dari si MBR. Dan itu bakal jadi PR yang susah, Mak. Karena lihat Sulit. jungle daripada Persis di bagian bawah udah terang seterang-terangnya, itu bener-bener wow, listrik sudah masuk tampaknya ke hutan daripada Persis Esports ya kali ini. Tapi coba untuk maju tampaknya Dewa. Berhasil dihindari cukup baik disengage yang dilakukan oleh Persis. Satu tidal wave berhasil dikeluarkan oleh MBR, dan ini informasi yang cukup baik juga dimiliki sama Persis Esports. Udah nggak ada skit yang bisa menghancurkan setup daripada Persis Esports, dan mereka bakalan berusaha untuk kontes di Drake yang ketiga. Karena lihat Hide dicoba untuk masuk ke depan, dan wow, berhasil mendapatkan Drake yang ketiga, dan satu hero entrance yang sangat baik mengenai satu orang. Shield of Duran juga mencari momen keluar dari bagian depan. Radian tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu dia satu Aqua Prison berhasil menahan pergerakan dari Persis Esports, dan Alves masih bisa selamat, tapi tidak bakalan ditembak mati oleh seorang Henry. Ini dia 3 poin kill berhasil dapatkan oleh Persis Esports. Oh my god, ini momen, Mak. Ini momen banget buat Persis Esports bisa majuin wave manajemennya dan bahkan bisa dapetin objektif dan juga map acquisition lebih panjang lagi, Mak. Gue setuju. Jadi usaha Persis Esports untuk control jungle mereka, control rotasi mereka sudah mulai terbayar sedikit demi sedikit. Lihat gold gapnya udah langsung berasa banget. Nge-swing lagi sama rata. Karena tadi kita lihat sebelum Drake-nya ke stall oleh Persis Esports, mereka masih berbeda 3000. Dan kemudian kita lihat di bagian 2 turret yang sudah hancur dari arah MBR itu langsung kembali imbang. Hanya sekitar beda 1000. Itu tandanya untuk core champion dari Persis Esports sudah mulai mengimbangi lagi. Nah, kalau misalkan kita bahas mengenai stall Drake yang tadi kita sempat bahas, sebenarnya ini yang sedikit relate dengan yang gue bahas. Soleh gak punya flash, tapi dia juga udah gak punya Dragon Flash. Jadi gimana caranya Persis Esports harus setup lebih usaha lagi. Jadi gimana? Mereka tarik ulur. Mereka biarinin aja MBR start duluan, tapi begitu semua call udah masuk, semua ultimate ada, oke, baru mereka engage. Dan di saat yang bersamaan, dari Tobu sendiri, itu ultimate-nya tidal wave masih cooldown. Jadi gak ada tambahan disengage yang bisa dilakukan oleh MBR. Dan momen shock stall-nya cukup memecah konsentrasi MBR, sehingga mau gak mau MBR memecah formasinya, dan itu dimakan oleh Persis Esports. Ya itu, dan satu hal yang cukup baik juga dilakukan sama Persis Esports di sini adalah membiarkan Hide maju ke depan, karena tahu MBR bakalan ngegimin seorang Hide-nya dan lebih fokus ke area belakang. Di sini adalah seorang Galio, Dewa, dan juga Soleh aja, karena kemungkinan di stall-nya masih ada gitu loh. Tapi dengan dieminnya seorang Hide bisa dapetin satu orang juga yang bersembunyi tadi, seorang Alves kayaknya, dan Alves langsung bonjok di situ. Gak bisa berbuat banyak, gak bisa memberikan damage output yang lebih banyak lagi untuk MBR. Dan di fight yang tadi bisa gue katakan setup daripada Persis Esports itu udah cantik banget. Henry udah benar-benar bisa bersembunyi di bagian belakang, dan Harry juga bisa dapetin bisa gue katakan damage yang cukup besar di fight sebelumnya tadi, Mas. Dan jangan lupa hal sekecil mirroring vision. Karena kalau misalnya lo lihat tadi sebenarnya Persis Esports ada momen ward mereka di bagian jungle penuh sama punyanya MBR, tapi mereka langsung bawa ward trinket, kemudian mereka taruhin satu persatu di bagian jungle mereka sampai akhirnya 1 menit sudah lewat, akhirnya ward masing-masing sudah pecah, jungle kedua belah pihak kembali sepi, kembali gelap, dan akhirnya itu jadi kereset. MBR kalau misalkan mereka nggak punya vision, mereka nggak akan terlalu berani maju bahkan untuk lewatin di bagian choke point T-lane-nya ini, di bagian river. Iya, dan bahkan sekarang vision daripada MBR udah mulai habis semua nih, Mak. Dan bahkan dari Brezin juga tadi bahkan untuk coba kontes masuk ke area Baron kah, karena di menit 16 bisa dikatakan udah mulai masuk late, tapi Hide di bagian bawah masih sibuk sendiri dapetin inner turret, dan tentunya ini bakalan jadi ini ya keunggulan lebih juga buat Persis Esports
bisa mirroring daripada perolehan turret di bagian bawah. Tapi ternyata Soleh aja bakal mencoba untuk masuk tampaknya. Ada Alves yang Hati-hati. bersembunyi di bagian depan. Dan satu show of Dura dan hilang. Liur dia langsung menghilang. Tapi tampaknya bakal mencoba untuk lanjut fight. Alves berdiam diri di bagian depan. Tampaknya Haze kali ini langsung dikejar oleh seorang Harry. Satu gate bakalan dibuka. Larikan diri saja terbondong-bondong. MBR tak bisa berbuat banyak kali ini. 4 kit sudah keluar. Dan untuk kontes masuk area Baron, MBR bakal lebih sulit lagi kali ini, Wan. Tapi yang paling penting adalah zoning di bagian Drake terlebih dahulu. Ini adalah Drake terakhir, Elder Drake. Dan kalau misalnya kita bahas soal tadi, gue suka bagaimana Dewa nahan waktunya, gak mau langsung ngikutin pergerakannya si Soleh, karena dia ada rasa-rasa punya feeling tersendiri. Kayaknya gue mau di geng deh, visionnya gak ada loh ini, karena MBR udah bervisionnya, mereka udah siap geng. Kemudian mereka tumbalin Solehnya terlebih dahulu, Soleh biarin aja maju untuk mancing. Dan ketika Solehnya mau di gap, Dewa dateng, Fresh, Shield of Duran, ada akhirnya MBR gak bisa ganking Solehnya, bahkan harus dikembalin keadaannya. Yes, dan ini bakal masuk aja satu Elder Drake bakal disingkat. Satu Dawning Shadow juga mendapatkan damage yang cukup besar ke arah MBR. Dan oh my god, Hide di bagian depan. Radiant tidak bisa melarikan diri dan bahkan Soleh mengungguli di bagian belakangnya. Double kill didapatkan oleh seorang Harry di bagian belakang. Dan 3 orang berhasil di take down MBR. Keadaan mulai berbalik. Persis Esports sudah mendapatkan kekuasaan mereka kembali kali ini, Mak. Betul sekali, dan jangan lupa ini sudah menit di atas ke-16. Jadi power spike dari seorang Senna sendiri, kemudian Galio yang udah pegang 3 item itu udah kerasa banget. Bahkan lebih kerasa lagi siapa? Riven. Riven secara kemampuan spiritus udah kuat banget, soalnya sementara ini juga udah mulai masuk fase-fase power, jadi butuh support lebih, tapi support dan juga ADC juga udah mumpuni. Tapi lain halnya dengan MBR. Kalau kita ngomongin soal Aerial yang udah menggunakan Varus, itu juga udah masuk fase fall off ya. Tapi gue juga belum melihat performance dari Diananya cukup mengendalikan keadaan bagi Persipur, sehingga MBR mau nggak mau harus jalani skenario lain. Mungkin yang bisa mereka lakukan adalah lebih cepat lagi untuk clear wave ya, meskipun itu agak-agak sedikit sulit karena dari posisi sport punya Riven. Dan wow, yang gak gue expect adalah ini ide gue gak ngerti gitu loh. Dia bisa tetap unggul gold gap meskipun udah ke pressure di bagian early itu kayak gimana? Ini cara farming dia tuh kayak gimana? Dan emang Hide berkali-kali melakukan split push buat memecah fokus daripada MBR, apalagi sekarang udah punya 1 Baron buff, makin besar tentunya kekuatan push yang dimiliki sama Prestige Esports. Dan ini gak bakalan dibiarin sih sama MBR. MBR juga pastinya bakal kebingungan ngelihat 1 orang Hide di bagian atas. Tapi kalau misalkan gak fight 5 lawan 5 ini bakal repot. Tapi sementara itu oleh aja udah mulai ke pick off, tapi ternyata Alves melarikan diri, udah membuang semua kitnya dan masih bisa selamat. Dan di bagian atas Haze dikejar habis-habisan sama seorang Hide, udah mulai rontok turretnya. Satu persatu turret dari MBR berhasil didapatkan oleh Prestige Esports, dan sekarang bakalan masuk ke area inhibitor turret, dan seharusnya gak bakalan langsung ditahan sama area MBR karena terpecah 3 lane. Bakalan di-push dan Soleh aja maju ke depan, statis berhasil dibuang dan ini gak bakalan menjadi apa-apa. Dan Tidal Wave berhasil memukul mundur teman-teman dari area Prestige Esports, tapi gak di situ aja. Lihat, hai Dewa, hampir saya tak berhasil dikunci oleh satu Grand Challenge dari bagian belakang. Radiant belum cukup untuk memberikan satu sedotan maut kepada Prestige Esports. Nexus terbuka dan ini dia hasil ditekuk